semuanya, kembali lagi sama Kande. Hari ini Kande pakai baju kayak gini nih, karena Kande mau jadi chef. Kande mau merasakan bagaimana rasanya menjadi chef. Kande pengen banget nih buat roti coklat kesukaan Kande. Tapi ternyata jadi chef itu tidak semudah yang Kande pikirkan. Kita butuh kesabaran sampai kita bisa membuat roti tersebut. Mulai dari mendaftar kursus beberapa bulan lalu masuk kursus walaupun kelasnya belum dimulai. Dan hari ini ditunda lagi karena gurunya lagi sakit. Menunggu itu sangat tidak menyenangkan. Tapi jadi chef membutuhkan kesabaran. Kesabaran adalah menunggu sampai sesuatu bisa terwujud. Andai saja ada cara yang bisa membuat lebih sabar dalam menunggu. Oh iya, sepertinya kita akan menemukan jawabannya dalam cerita Simeon yang menunggu janji Tuhan. Wah, kakak excited banget nih. Tapi sebelum itu, kita akan memuji Tuhan dulu. Ya, let's praise Him. Sometimes it's hard to wait for all the things that I want. Sometimes I kind of feel like it's just taking too long to get the things I want, what I think I need. But I know you know what's best for me. I'm gonna live what I believe. I'm gonna wait cause I know you're still working. I'm gonna have patience cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait cause I know you're still working on me. Still working on me. I know that sometimes I just need to slow down and trust that you are working all of this out. You know the things I want, what I think I need, but I know you know what's best for me. I'm gonna live what I believe. I'm gonna wait cause I know you're still working. I'm gonna have patience cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait cause I know you're still working on me. Still working on me. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna wait cause I know you're still working. I'm gonna have patience cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait cause I know you're still working on me. Still working on me. Still working on me. Menunggu itu sangat tidak enak. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan berharga, kita perlu setia. Kakak jadi ingat tentang janji Tuhan yang akan memberikan harta yang sesungguhnya. Harta itu mungkin uang, mainan, voucher game, atau bahkan roti coklat seperti yang kakak inginkan. Tapi ya sudahlah. Lebih baik kita lihat ayatnya di Lukas 16 ayat 11. Kakak bacain ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, ayat tadi mengatakan, jika kita tidak setia dan jujur, maka harta yang sesungguhnya tidak akan diberikan. Salah satu kesetiaan yang Tuhan ingin lihat dari kita adalah mengembalikan perpuluhan kita. Maka kakak percaya harta yang sesungguhnya dan juga berkat akan Tuhan berikan. Kalian siap memberi? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah setia kepada kami semua.
Kalau sebentar kami akan memberi, biar Tuhan yang ajarkan kami untuk setia dalam hal memberi perpuluhan dan persembahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat memberi, kids. Oke adik-adik, kita telah memberi persembahan, sekarang waktunya kita untuk menyembah nama Tuhan. Kakak minta kita siapkan hati kita dan berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita menyembah Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind
Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab berisi 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat kita mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu Allah dan hidupnya dirubahkan. Sekarang, kita akan membahas cerita yang luar biasa dari kitab Lukas pasal 2, ayat 25 sampai 35. Kelahiran Yesus sangatlah ajaib. Ia lahir di dalam kandang binatang dan disambut oleh para malaikat. Tapi Maria dan Yusuf membesarkan Yesus seperti anak pada umumnya. Ketika Yesus berumur sekitar 6 minggu, mereka membawa dia untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Allah berfirman, kita harus mempersembahkan 2 ekor burung tekukur Atau merpati. Mengapa ia bertumbuh besar dengan sangat cepat? Saat Maria dan Yusuf dalam perjalanan ke Yerusalem dengan anak sulungnya, seseorang telah menunggu mereka. Seorang pria bernama Simeon, dan cerita mereka akan saling berhubungan. Simeon tumbuh besar di Yerusalem, adalah seorang yang benar dan saleh, dan ia berdoa setiap hari. Tuhan, ajarku mengerti perintah-Mu, bantu aku melayani-Mu seumur hidupku. Simeon dengan tekun mempelajari kitab dan perkataan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Selama bertahun-tahun, Simeon terus berdoa, menyembah, dan mencari Tuhan di bait Allah. Roh Kudus ada di atasnya. Dan suatu hari, Roh Kudus berjanji kepada Simeon, Kau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Aku dengan mata kepalaku sendiri. Terima kasih Tuhan. Simeon percaya akan janjinya dan menantikannya dengan penuh sukacita. Hari ini Tuhan. Simeon harus menunggu lebih lama. Apakah tahun ini Tuhan? Lalu, ia harus menunggu lebih lama lagi. Apakah akan terjadi dalam dekade ini? Kita tidak tahu berapa lama Simeon harus menunggu, karena sampai memutih rambutnya, ia masih tetap menunggu. Bagaimana Tuhan? Akhirnya, pada hari ini, Simeon mendapatkan respon yang baru. Pelataran bait Allah. Aku segera ke sana. Di mana jubah dan tongkatku? Roh Allah memerintahkan Simeon untuk segera datang ke pelataran bait Allah. Simeon berdiri di tengah-tengah pelataran bait Allah dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Ia tidak begitu yakin, tapi ia tahu Tuhan akan mengungkapkan hal itu kepadanya. Seorang bayi. Simeon berbalik dan menemukan pasangan muda yang berdiri di dekatnya. Seorang pria membawa sepasang merpati di dalam kandang kecil, korban yang biasa dipersembahkan. Seorang wanita membawa bayi mungil di dalam pelukannya. Yusuf, kita harus pergi kemana? Permisi. Duanya menoleh. Bolehkah saya menggendong bayi ini? Baiklah, tentu. Memeluk bayi itu dengan hati-hati. Dan di mata bayi Yesus, ia melihat wajah Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Namanya Yesus. Terharu, Simeon mengadahkan wajahnya ke surga. Tuhan, Engkaulah Raja segala raja. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Maria dan Yusuf menatap dengan takjub. Kami tahu bahwa ia memang anaknya spesial. Tentu. Simeon melihat bayi Yesus, lalu melihat ke arah Maria dan Yusuf. Ya Allah memberkati kalian berdua. Dengan hati-hati, Simeon mengembalikan Yesus ke dalam pelukan ibunya. Setelah menanti bertahun-tahun, Simeon bersukacita akan pengenapan janji Allah yang telah diberikan kepadanya.
cerita Simeon tadi sungguh luar biasa. Kakak tidak benar-benar tahu bagaimana yang Simeon rasakan ketika menunggu begitu lama sampai dia melihat Yesus. Menurut kakak, itu sangat luar biasa. Kita juga terkadang suka menunggu ulang tahun dan hari Natal. Dan itu terasa lama sekali. Mungkin saat ini kita sedang menunggu janji Tuhan. Tapi kakak percaya kalau kita tidak menunggu sendirian, karena Tuhan beserta dengan kita. Ceritakanlah apa yang kamu mau ceritakan kepada Tuhan lewat doa, karena Dia beserta kita. Dia tahu segalanya yang terjadi dan semua yang kita butuhkan. Jadi, hal yang perlu diingat hari ini adalah God is with us. Sampai ketemu di ibadah Sikits minggu depan, dan jangan lupa jika Tuhan beserta kita. Kakak udah gak sabar nih buat kue coklat dan undangannya.